Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang luar biasa, bertemu kembali bersama Ustazah Ayu di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 6 tema 2 subtema 1 yaitu ciri khusus pada tumbuhan. Dan sekaligus tema 2 subtema 2 yaitu ciri khusus pada hewan. Yuk kita belajar bersama. Allah menciptakan tumbuhan dan hewan dilengkapi dengan ciri khusus. Nah, ciri khusus ini sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing agar tumbuhan dan hewan tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Tahukah kalian apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Apakah tujuan adaptasi? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memudahkan mencari makan. Yang ketiga, untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Untuk selanjutnya, habitat atau tempat hidup tumbuhan itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Contohnya enceng gondok dan teratai. Yang kedua, higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Misalnya paku-pakuan, lumut, dan suplir. Selanjutnya, epifit, yaitu tumbuhan yang menempel di pohon. Misalnya paku-pakuan dan anggrek. Yang terakhir adalah xerofit atau oasis, tumbuhan yang hidup di tempat kering. Misalnya kaktus ataupun kurma. Untuk selanjutnya, berikut ciri khusus pada tanaman kaktus. Yang pertama, daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batang yang tebal untuk menyimpan air. Kemudian batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. 4. Duri untuk melindungi diri. 5. Akar panjang dan halus untuk memudahkan mencari dan menyerap air. Berikutnya, ciri khusus tanaman benalu. Yang pertama, tanaman ini hidup menempel di pohon lain untuk mengambil sari makanan pohon yang ditempeli. Nah, karena itulah tanaman ini biasa disebut tanaman parasit. 2. Mempunyai biji kecil dan lengket agar bisa hidup menempel di pohon lain. Yang ketiga, akar hisap yang kuat agar bisa menghisap sari makanan pohon yang ditempeli. Selanjutnya, ciri khusus anggrek dan paku-pakuan. Yang pertama, tanaman ini menempel di pohon lain untuk mendapatkan sinar matahari atau tempat hidup, sehingga tanaman ini tidak merugikan tanaman yang ditempeli. Lalu ciri khusus teratai. Yang pertama, daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, batang berongga untuk menyimpan oksigen.
Selanjutnya, ciri khusus enceng gondok. Enceng gondok memiliki batang yang menggembung untuk mengapung, lalu batang berongga untuk menyimpan oksigen atau untuk bernapas. Akarnya serabut untuk keseimbangan. Selanjutnya, ciri khusus penus atau flytrap. Tanaman ini memiliki daun yang berbentuk engsel, yaitu daunnya bisa membuka dan menutup. Fungsinya untuk menangkap serangga. Kedua, daun ini juga memakan serangga atau biasa yang disebut dengan insektivora. Fungsinya untuk mendapatkan nitrogen dari serangga tersebut. Kemudian, ciri khusus kantung semar. Kantung semar ini mempunyai daun berbentuk piala atau kantung dan berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Tanaman ini juga memakan serangga atau biasa disebut insektivora. Tujuannya untuk mendapatkan nitrogen dari serangga tersebut. Kemudian, ciri khusus pada tanaman bakau. Tanaman ini memiliki akar tunjang untuk berpegang erat di tanah. Karena biasanya tanaman ini ditanam di tepi-tepi pantai. Nah, agar tidak jatuh terkena ombak, maka dia memiliki akar tunjang. Yang kedua, bakau ini memiliki akar nafas atau biasa disebut pneumatofora. Fungsinya untuk bernafas. Selanjutnya, ciri khusus bunga bangkai. Bunga bangkai terdiri dari dua macam, yaitu Rafflesia dan Titania. Kedua bunga ini sama-sama berbau busuk untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Untuk tanaman Rafflesia, hidupnya menempel di akar pohon lain agar mendapatkan makanan dari pohon yang ditempeli, sehingga tanaman ini disebut tanaman parasit. Sedangkan Titania hidup tidak menempel di pohon lain. Selanjutnya, tanaman yang memiliki ciri khusus meranggas atau menggugurkan daunnya saat kemarau untuk mengurangi penguapan. Contoh tanamannya adalah jati, mahoni, kedondong, dan sakura. Selanjutnya, tanaman yang memiliki ciri khusus melindungi diri dengan getahnya. Contoh tanamannya adalah karet, pepaya, mangga, dan nangka. Sedangkan tanaman yang melindungi diri dengan durinya, misalnya euforbia, salak, kaktus, dan mawar. Kemudian, untuk tanaman yang melindungi diri dengan bulu gatalnya, misalnya seperti padi, bambu, dan jagung. Nah, itulah tadi beberapa ciri khusus dan fungsi-fungsinya pada tanaman di sekitar kita. Menarik dan mudah kan? Materi berikutnya tentang ciri khusus pada hewan. Mari kita pelajari bersama-sama. Ciri khusus hewan sesuai adaptasi tingkah laku.
Beberapa hewan memiliki tingkah laku tertentu untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang pertama, berendam di lumpur untuk menurunkan suhu tubuh seperti kerbau, kemudian gajah. Yang kedua, pura-pura mati atau mengelabui musuh. Contohnya kecoa, kumbang, dan tupai. Yang ketiga, membuka mulut. Fungsinya menurunkan suhu tubuh seperti buaya. Yang keempat, menjulurkan lidah juga untuk menurunkan suhu seperti anjing. Dan yang terakhir yaitu sering muncul ke permukaan. Tujuannya untuk bernafas seperti ikan hiu dan ikan paus. Untuk selanjutnya yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi ini adalah adaptasi bentuk luar tubuh makhluk hidup. Contohnya yaitu adaptasi morfologi bentuk paruh. Bentuk paruh pada hewan disesuaikan dengan jenis makanannya. Bentuk paruh yang pertama yaitu tipe pemakan daging. Tipe ini dimiliki oleh hewan burung elang dan burung hantu. Bentuk paruh yang kedua yaitu tipe penghisap madu. Contoh hewannya adalah kolibri. Bentuk paruh yang ketiga yaitu bentuk paruh makan biji. Contohnya adalah burung pipit dan merpati. Yang keempat, tipe pemakan ikan, yaitu pada bebek dan pelikan. Untuk memudahkan menangkap ikan. Untuk selanjutnya, adaptasi morfologi bentuk kaki. Untuk bentuk kaki yang pertama yaitu kaki Raja Wali, burung hantu, dan elang. Kaki ini disebut pencengkram mangsa karena fungsinya untuk mencengkram mangsa. Kemudian kaki bebek. Kaki bebek ini berselaput yang berguna untuk berenang. Kemudian kaki ayam atau kita sebut kaki pengais. Gunanya untuk mencari makan. Yang terakhir adalah kaki pelatuk. Gunanya untuk bertengger di pohon. Adaptasi morfologi berikutnya adalah tipe mulut. Tipe mulut yang pertama yaitu penggigit dan pengunyah. Bentuk ini dimiliki oleh belalang dan jangkrik. Kemudian yang kedua, bentuk mulut penghisap madu atau nektar atau biasa disebut proboscis. Ini dimiliki oleh kupu-kupu dan lebah. Berikutnya, bentuk mulut penjilat. Hewannya adalah lalat. Kemudian selanjutnya, bentuk mulut penusuk atau penghisap. Ini dimiliki oleh hewan nyamuk. Untuk selanjutnya, kita pelajari ciri khusus burung hantu. Yang pertama, mata dan pendengaran yang tajam untuk memudahkan menemukan mangsa. 2. Sayap berbulu halus agar terbang tidak bersuara. 3. Kepala bisa berputar 270 derajat untuk memudahkan menemukan mangsa. Lalu, ciri khusus bunglon. Yang pertama, mimikri atau berubah warna sesuai yang diinjaknya untuk mengelabui musuh. Yang kedua, memiliki lidah yang panjang dan lengket, memudahkan menangkap mangsa. Kemudian ciri khusus semut.
Memiliki antena untuk berkomunikasi, juga memiliki feromon untuk meninggalkan jejak. Lalu ciri khusus lele. Yang pertama, mempunyai misai atau alat pendeteksi di lumpur, bentuknya seperti kumis. Yang kedua, labirin untuk membantu bernapas di lumpur. Yang ketiga, memiliki kulit licin untuk memudahkan bergerak di lumpur. Kemudian ciri khusus ular kobra, memiliki bisa atau racun untuk melindungi diri. Mempunyai Jacobson di kepala untuk pendeteksi mangsa melalui panas tubuh mangsa. Menjulurkan lidah sebagai indera pembau. Kemudian ciri khusus piton, hampir sama dengan ular-ular yang lainnya, yaitu sama-sama memiliki Jacobson dan sering mengulurkan lidahnya. Bedanya, pada piton tidak terdapat bisa atau racun, tetapi cara dia melindungi diri dengan melilit musuh atau mangsanya. Kemudian ciri khusus cicak disebut autotomi, yaitu dapat memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. 2. Lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. 3. Memiliki kaki perekat seperti spons penghisap untuk berjalan di dinding. Selanjutnya, ciri khusus cumi dan gurita. Yang pertama, gurita dan cumi mengeluarkan tinta hitam untuk mengelabui musuh. Yang kedua, memiliki tentakel untuk berjalan atau meluncur. Yang ketiga, cumi memiliki cahaya untuk melindungi diri. Hewan selanjutnya adalah kelelawar. Ciri khusus kelelawar adalah biasa disebut ekolokasi atau dapat mendeteksi keadaan sekitar dengan pantulan suaranya. Kelelawar memiliki kulit tipis seperti sayap untuk terbang. Memiliki kaki pengait untuk bergelantungan. Lanjutnya, ciri khusus unta. Unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Mempunyai selaput penutup hidung untuk melindunginya dari debu pasir. Kemudian memiliki bulu mata yang panjang dan lentik untuk melindungi mata dari debu. Dan kakinya panjang, mempunyai bantalan kaki yang tebal agar tidak terperosok dan tidak kepanasan di padang pasir. Selanjutnya, ciri khusus terenggiling. Terenggiling memiliki sisik yang tebal dan keras untuk melindungi diri. Mampu menggulung badan untuk melindungi dirinya. Lidahnya panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsa. Serta memiliki kuku yang panjang dan tajam untuk memudahkan mencari mangsa. Ciri khusus landak. Landak ada dua jenis, landak biasa dan landak semut. Bedanya, pada landak semut memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Namun, kedua landak ini sama-sama memiliki duri untuk melindungi diri. Selanjutnya, ciri khusus bebek. Mempunyai kaki berselaput untuk berenang dan agar tidak terperosok di lumpur. 2. Mempunyai paruh berbentuk sudu untuk memudahkan menangkap mangsa. 3. Memiliki bulu berminyak agar tidak basah. Selanjutnya, ciri khusus penguin. 1. Memiliki kaki berselaput untuk berenang. 2. Memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulit agar tidak kedinginan.
Selanjutnya, hewan berciri khusus yang mengeluarkan bau tidak enak untuk mengusir musuhnya, seperti sikung dan walang sangit. Selanjutnya, hewan yang berciri khusus memiliki sengat beracun untuk melindungi diri, seperti kalajengking dan lebah. Nah, demikian beberapa ciri khusus pada hewan. Menarik dan mudah kan? Selanjutnya, kalian dengar dan perhatikan penjelasan tentang bentuk-bentuk adaptasi pada hewan. Nah, berikut ini beberapa adaptasi hewan. 1. Mimikri, 2. Kamuflase, 3. Autotomi, 4. Hibernasi, dan 5. Estivasi. Mari kita bahas satu persatu. Mimikri. Mimikri adalah kemampuan bunglon untuk mengubah warna kulitnya sesuai lingkungannya. Misalnya, pada saat bunglon di tanah, maka bunglon akan berubah warna kulitnya menjadi coklat sesuai dengan warna tanah. Apabila bunglon di atas pohon atau daun, maka bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi hijau seperti daun. Dan tujuan perubahan warna kulit ini adalah untuk melindunginya dari serangan musuh. Kamuflase. Kamuflase adalah kemampuan dalam menyamarkan diri makhluk hidup dengan lingkungan tempat makhluk hidup itu berada. Tujuan dari kamuflase adalah untuk bersembunyi dari pemangsa dengan cara menyamarkan dirinya, sehingga pemangsa terkecoh ataupun tertipu. Terdapat banyak spesies hewan dengan kemampuan kamuflase, contohnya seperti belalang daun. Belalang daun ini bentuk tubuhnya menyerupai daun dan katak hijau. Berikutnya, autotomi. Autotomi merupakan teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh. Contoh autotomi yaitu pada cecak yang biasa hidup di rumah, di pohon, dan lain-lain. Cecak jika merasa terancam, ia akan memutuskan ekornya sendiri untuk mengelabui musuhnya. Selain cecak, kadal juga memutuskan ekornya dan bintang laut. Hibernasi. Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya atau dorman. Hibernasi dapat berlangsung lama, secara berbulan-bulan, seperti beruang pada musim dingin. Hibernasi biasanya membutuhkan energi yang sedikit, karena selama masa itu, binatang yang berhibernasi akan memiliki suhu tubuh yang rendah, detak jantung yang lambat, pernapasan yang lambat. Nah, binatang tersebut akan kembali aktif atau terbangun setelah masa sulit terlewati. Contohnya seperti beruang, kura-kura, dan ular. Estivasi. Apa itu estivasi? Estivasi adalah menonaktifkan diri atau dorman pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Bedanya dengan hibernasi adalah di mana pada estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Contohnya adalah tupai dan kelelawar. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai belajar bersama tentang ciri khusus dan fungsinya pada tumbuhan dan hewan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Wow, kalian memang luar biasa. Oke, jangan lupa ya, like and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.